Film ini dimulai pada tahun 1868, jauh di dalam pegunungan Ruby yang bersalju. Terlihat seorang pria yang bernama Gideon sedang memanggang daging di atas api unggun. Sementara itu, nampak kuda tunggangannya gelisah ketakutan. Ternyata sesuatu yang tak diduga muncul. Tiba-tiba, tembakan yang tak terlihat pun terjadi sehingga membuat Gideon terluka oleh salah satu peluru yang mengenai di lengan kirinya. Kemudian Gideon pun berusaha untuk melarikan diri, menuruni gunung, meninggalkan senjata yang tertinggal di pelana kudanya. Di sisi lain, terlihat para bounty hunter yang sedang mengejar Gideon, dan dia adalah seorang mantan komandan perwira konfederasi bernama Kolonel Morseman Carver, bersama dengan para pemburu lainnya, yaitu Pop, Hayes, Parsons, dan Kit. Mereka semua sedang memburu Gideon demi untuk mendapatkan hadiah. Sementara itu, Gideon yang berhasil selamat dari tembakan itu sehingga membuatnya terjatuh ke sungai yang deras. Terlihat terluka saat ia mencoba menyeberang di atas pohon yang tumbang. Namun ia pun terpeleset lagi lalu terbawa arus derasnya aliran sungai, menggiringnya menuju tepian air terjun. Meskipun ia terluka berat, ia tetap berusaha untuk terus bergerak menghindari pengejaran para pemburu bayaran. Well, let's just get paid up. Masih dalam pengejaran, para pemburu hadiah itu berasumsi bahwa Gideon telah jatuh ke dalam air terjun yang mengira bahwa ia tidak selamat. Namun Carver bersikeras memaksa anak buahnya itu untuk tetap mencari jasadnya. Yep, the body. There's always a body. I expect you to find him. He done gone over them falls. Para pemburu yang lainnya berkumpul kembali dan menyadari bahwa salah satu rekannya bernama Pop telah hilang. Di sini Carver memperingatkan yang lainnya untuk tetap waspada. Jika mereka ceroboh, maka mereka tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun darinya. Setelah pencarian yang berlarut-larut, akhirnya pemburu itu pun menemukan jasad kawannya Pop yang telah tewas. Dan salah satunya bertanya, pria macam apa yang sedang mereka buru? What did he do to Pope? Get the horses. We have them. Sementara itu di tempat lain, Gideon yang terluka menemukan sebuah rumah pertanian. Lalu ia pun mendekatinya mencoba untuk mencuri seekor kuda. Akan tetapi perbuatannya itu diketahui oleh penghuni rumah, sehingga Gideon pun tertangkap oleh salah seorang wanita muda bernama Charlotte. Care to hear you say another goddamn thing. Come on out of there and put your hands out in front of you. Karena curiga, Charlotte pun menodongkan senapan ke arahnya. Akan tetapi ketika Charlotte melihat keadaan si pria yang terluka itu meringis kesakitan, ia pun tak tega, lalu menolongnya. Di dalam rumah ia pun mengobati luka-lukanya Gideon. Namun tiba-tiba tak disangka, ayah dari wanita itu yang menolong Gideon pun pulang. Lantas ia memarahi anak wanitanya itu dikarenakan berani membawa orang asing masuk ke rumahnya. Di situ Gideon pun berujar bahwa dia ingin membeli kuda milik mereka. Sehingga hal itu membuat Gideon pun diterima menginap di rumah milik petani tersebut. Keesokan paginya masih subuh, Gideon tiba-tiba keluar pergi dari rumah itu
dengan menaiki seekor kuda. Way in the night, and that's all we know. Hand you over to Mr. Hayes. Pada pagi harinya, tibalah para pemburu bayaran itu menyerbu ke dalam rumah petani tersebut. Mereka memaksa penghuni rumah itu untuk menunjukkan kemana perginya si Gideon itu. Kemudian pemburu bayaran itu pun pelan-pelan menelusuri jejak pelarian Gideon, lalu mengarahkan mereka menuju api unggun dan seekor kuda yang diikat. Tanpa disadari oleh mereka, di situ Gideon pun berusaha memancing pemburu itu masuk ke dalam hutan. Dengan dibekali perangkap beruang, di mana perangkap itu dibuat untuk menjebak mereka. Sampailah para pemburu bayaran pun masuk dan tiba-tiba alangkah tragisnya, ternyata yang terkena jebakan itu salah satu pemburu yang masih muda. Ia pun meringis kesakitan. Seketika di situ beberapa kawan yang lainnya mendekati pemuda itu yang tampak masih bernapas terengah-engah. Parsons pun berusaha menyelamatkan si pemuda itu, namun usahanya sia-sia tatkala si Kolonel Carver itu melayangkan tembakan ke arah pemuda itu dikarenakan ia ingin mengakhiri penderitaannya. Let that horse. Scene pun berlanjut di mana Gideon yang berusaha menghindari para pemburu itu dengan berjalan kaki menyusuri hutan belantara pegunungan. Di keesokan harinya saat Gideon sedang berjalan, tak sengaja ia berpapasan dengan sekelompok pria di jalan. Merasa curiga jika pria yang ditemuinya itu adalah sekumpulan perampok. Dengan tenang ia mengatakan jika ia hanya sekedar lewat. Namun setelah Gideon pergi, salah satu perampok bernama Virgil mengenali Gideon. Dia berujar kepada kawannya itu bahwa pria yang ada di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Bahkan orang tersebut telah menewaskan lebih dari 100 orang. Tapi Horace, salah satu kawanan perampok itu yang ragu, mengejar Gideon, seolah Gideon telah mengetahui keberadaan mereka. Gideon pun dicegat, menyuruhnya untuk berhenti berjalan. Lalu Horace pun mengarahkan pistol ke arah belakang tubuh Gideon. Sebelum Horace dapat menembak ke arahnya dengan cepat, Gideon melempar pisaunya mengenai si tenggorokan si perampok itu, dan ia pun tewas seketika. Pada waktu bersamaan dalam pengejaran, pemburu bayaran itu pun menemukan jasad Horace. Di situ Parsons mengenali korban yang tewas itu sebagai buronan yang dihargai sejumlah $250. Maka hal itu pun menarik Parsons untuk menghentikan pengejaran berlanjut terhadap Gideon, lalu memilih klaim atas hadiah kematian jasad Horace tersebut. Saat Parsons bersiap untuk membawa mayat buronan itu ke atas kuda untuk dibawa ke Carson City, tiba-tiba Carver menembak kuda tunggangannya milik Parsons untuk mencegahnya pergi membawa jasad itu ke kota, memaksa dirinya untuk berjalan bermil-mil jauhnya, mengetahui bahwa dia tidak akan selamat dalam perjalanan tanpa kuda tunggangannya. Sementara itu dalam pelariannya, Gideon menemukan lokasi pembangunan rel kereta api. Lalu ia pun bergegas menuju ke arah sana. Di situ ia pun turun dan mengikat kudanya terlebih dahulu. Karena rasa lapar akibat tidak makan berhari-hari, ia pun terpaksa mencuri makanan.
Terlihat salah satu mandor kereta api merasa curiga dengan kuda milik pria itu. Bersama anak buahnya, si mandor itu pun menahan Gideon. Tak berselang lama, Carver beserta anak buahnya pun tiba di rel kereta api untuk mencari Gideon. Namun saat Gideon dibawa ke dalam tenda untuk ditahan, Gideon pun dengan cepat melumpuhkan si penjaga itu, lalu mengambil kuda untuk melarikan diri. Kemudian Carver dan Hayes berhenti di sebuah perkemahan misionaris dan menawarkan untuk membayar makanan. Read the word of God, sport. Di keesokan pagi berikutnya, saat mereka melanjutkan perburuan terhadap Gideon, Carver menemukan bahwa misionarisnya telah mencuri amunisi mereka untuk menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut. Saat memeriksa perlengkapannya, Carver menemukan bahwa ia hanya berbekal satu peluru yang tersisa, yang ia yakini ia mampu menghabisi Gideon dengan satu tembakan. Beberapa hari kemudian, Carver dan Hayes pun akhirnya melihat keberadaan Gideon. Tetapi kuda tunggangan Gideon itu pun pingsan karena kelelahan. Tanpa pilihan lainnya, akhirnya Gideon pun membunuh kuda tunggangannya itu dengan pisaunya. Ketika Carver dan Hayes mencapai kuda yang mati, Hayes pun turun untuk memeriksanya. Dengan hati-hati ia melihat mayat kuda itu yang berserakan. Tapi tiba-tiba Gideon pun yang muncul dari balik mayat kuda itu, lalu dengan cepat menawan Hayes. Gideon mengancam akan membunuh Hayes jika Carver tidak mau menyerahkan senjatanya. Namun sebaliknya, dengan terpaksa Carver menembak Hayes dengan peluru terakhirnya. Masih dalam todongan senjata, Gideon mengira jika pistol milik Carver masih berpeluru. Akhirnya Gideon dan Carver dipaksa untuk menghadapi sejarah menyakitkan yang telah memisahkan mereka. Saat setelah perang saudara berakhir, ternyata dulu saat masih bertugas, Kapten Gideon pernah ditugaskan untuk memburu mantan perwira konfederasi. Namun ketika dia tiba di kediaman rumah Carver di Seraphim Falls untuk menginterogasinya, saat itu Carver sedang bekerja di ladang yang ia sangka rumahnya itu telah kosong, dan mencoba memaksa istri Carver untuk memberitahu keberadaan Carver. Dengan kejam, Gideon memerintahkan pasukannya untuk membakar gudang yang ada di dekat rumah Carver. Dengan cepat, api yang membakar gudang itu pun menyebar, menyulut membakar rumah utama. Dalam kepanikan itu, istri dan anak Carver berlari untuk menyelamatkan bayi mereka. Tetapi karena terjebak oleh api yang telah membesar, membuat istri beserta kedua anak Carver pun terbakar lalu mati di rumah itu. Menyadari bahwa rumah itu tidak kosong, Gideon pun menegur prajurit yang bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Diakibatkan oleh rasa bersalah, akhirnya Gideon pun melepaskan sabuk senjatanya dan berjalan meninggalkan unitnya. Take the sword. Your turn now. Kembali ke masa sekarang, Gideon dan Carver pun berkelahi hebat. Carver berusaha membunuh Gideon, namun akhirnya Gideon pun berhasil mengalahkan Carver dan menyelamatkan nyawanya. Di situ ia memperingatkan Carver agar tidak melanjutkan pengejaran lagi terhadapnya. Gideon kemudian pergi dengan mengambil kuda milik Carver beserta kuda milik Hayes. Karena kelelahan, Carver pun meneguk air di kubangan kolam terdekat.
di mana tak diduga ia bertemu dengan seorang pria Indian Amerika yang menawarinya seekor kuda. Sebagai balasan atas kebaikannya, Carver pun memberikan beberapa koin perak kepada si pria Indian itu. Kemudian di sebuah padang pasir yang tandus, Gideon pun yang hampir pingsan berhenti sejenak lalu menatap ke arah cakrawala. Di sana ia ditampakkan sosok wanita yang bernama Madame Louise. Wanita itu menawarkan beberapa amunisi peluru sebagai ganti atas kuda kepemilikannya. Man's gotta do what a man's got. How old's the animal? You up. It's gotta do, right? Your remedy. Don't really much matter. Sementara itu Carver yang juga berjalan berada di tempat yang sama, ia pun jatuh dari kudanya, berusaha untuk bangkit, dan kebetulan itu pula Madame Louise bertemu dengannya sambil menawarinya pistol dengan satu peluru sebagai ganti tukar menukar dengan air minum miliknya. Carver pun menerima tawaran tersebut. Tatkala saat Carver melihat Gideon di hadapannya, pada akhirnya kedua pria itu pun saling berhadapan lagi. Tepat saat mereka bersiap, Carver akan melepaskan tembakan ke arah Gideon pun kalah cepat yang terlebih dahulu tertembak duluan oleh Gideon. Di situ Gideon melucuti senjatanya dan juga memilih tidak membunuh Carver. Sebaliknya, dia menawarkan dirinya kepada Carver. Dengan ragu sejenak, melempar pistol itu ke samping. Kemudian Gideon memberi Carver seteguk air minum, lalu membantunya untuk berdiri. Dalam keadaan melelahkan itu, mereka berdua pun berjalan masing-masing menuju hutan belantara. Dan inilah akhir dari alur film tersebut.